Halo Tribuners, kembali di Bincang Bogor bersama saya Widi Hanal. Bincang Bogor hari ini kita kedatangan tamu spesial Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugeng. Selamat datang Kang. Makasih Kang Widi. Salam sehat. Sama-sama. Meski agak terlambat nih, saya mau ngucapin selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat anniversary juga nih. Oh dengan iya, Ibu. iya. Terima kasih. Iya. Warga Kota Bogor sepertinya saat ini patut berbangga. Kenapa? Karena transportasi bis kita sudah ada, terus ditambah lagi ada sekarang alun-alun Kota Bogor. Seperti itu, artinya bahwa warga Kota Bogor semakin dimanjakan. Seperti itu. Alun-alun juga ini menjadi pelipur lara nih Kang. Ketika pandemi terus-terusan nih, tiba-tiba kita disuguhkan oleh sesuatu yang membuat warga seperti bisa bernapas. Seperti itu. Alun-alun ini kenapa ditempatkan di Jalan Kapten Muslihat? Apakah biar berdekatan dengan stasiun Bogor, terus juga dekat dengan Istana Bogor? Ya, sebetulnya kalau dibilang tiba-tiba enggak juga ya. Ini kan sesuatu yang sejak 2014 kita lakukan secara serius. Memperbaiki ruang terbuka publik, menambah ruang terbuka hijau, dan menambah ruang-ruang warga untuk bersama dan bercengkrama gitu. Malah saya kan sering dibully, ya, sering dijulukin wali kota taman, gitu ya, macam-macam lah gitu. Nah, tapi ini konsistensi kita. Nah, kebetulan memang pemerintah Provinsi Jawa Barat ini punya program yang kemudian nyambung dengan kita, yaitu memberikan bantuan untuk membangun alun-alun. Nah, cuman waktu itu opsinya ada di beberapa tempat. Ada opsi misalnya di Empang, ada opsi di titik lain gitu. Tapi kita lihat yang paling ideal sebetulnya adalah di lokasi Taman Topi waktu itu. Kenapa? Karena Taman Topi ini dulunya adalah taman. Dulunya adalah Taman Wilhelmina yang menyatu dengan stasiun gitu. Dan pada saat yang sama persis Taman Topi ini memang sudah habis masa kontraknya, bertahun-tahun itu tidak memberikan manfaat yang bagus untuk Kota Bogor, banyak macetnya, banyak kotornya, jadi kita tidak lanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga, dan ingin kita bangun taman memang waktu itu. Nah, klop dengan rencana pemerintah provinsi untuk membantu membangun alun-alun, jadilah Taman Topi itu jadi alun-alun Kota Bogor. Pembangunan kan kalau nggak salah dari bulan April. April ya. Sempat terseok-seok di pertengahan sampai akhirnya selesai di bulan Desember. Sekeras itukah sampai Pemkot untuk mewujudkan alun-alun itu? Ya memang masa kerjanya ya seperti itu ya. Bahkan harusnya selesai lebih cepat lagi, kalau nggak salah itu di tanggal 8 atau 10 Desember gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, kita mundur beberapa hari aja ya supaya lebih rapi lagi lah kira-kira gitu. Dan ya saya lihat karena kualitas kerjaan juga bagus. Nah, PR terbesar sekarang itu menjaga dan merawat kan. Gitu, itu PR terbesar kita karena peminatnya bukan hanya orang Kota Bogor, peminatnya itu dari sekitar Bogor. Saudara-saudara kita dari Jasinga, Lewiliang, Dramaga gitu ya. Bahkan mungkin ke arah Ciawi, Gadok juga masuk jalan-jalan ke alun-alun. Yang menarik tadi kalau bicara merawat, ini ternyata ngebangun alun-alun itu nggak menghasil biaya yang tidak sedikit ya, sampai 15 miliar. Sampai yang tadi ya Kang bilang bahwa di situ sebelumnya ada Taman Ade Irma Suryani yang memang terpaksa harus dikorbankan nih untuk alun-alun seperti itu. Kira-kira dengan animo masyarakat yang tinggi sekarang, itu worth it nggak Kang dengan akhirnya mengganti Taman Ade Irma Suryani dengan alun-alun? Kalau orang Bogor lama tentu agak baper kayak saya ya. Saya tuh dulu pernah loh nginep di Taman Topi waktu SMA. Kita buat kegiatan, nginep sampai pagi di situ ya. Jadi banyak memori lah. Ada beberapa rumah makan di situ. Dulu kalau nongkrong sama teman-teman itu ya tahun 90-an, 80-an akhir, 90-an ya kita nongkrongnya di situ. Mahasiswa ya? Enggak, SMA ya? SMA gitu. Di situ. Jadi agak baper ya. Tapi makin lama memang kita lihat makin nggak terawat. Harus ditata lah gitu supaya manfaatnya lebih banyak gitu. Dan kita belajar ya dari beberapa pengerjaan yang agak besar seperti
Sempur, Oke. terus pedestrian seputar Istana Kebun Raya gitu. Awal-awal itu banyak juga yang kontra, ya buat apa sih dibegitukan, kira-kira begitu. Dan apakah nanti bisa merawat, jangan-jangan nanti jadi lautan PKL, Iya, banyak iya. yang begitu. Iya, awalnya ya. Ternyata enggak tuh, kita lihat enggak ada satupun PKL di pedestrian SSA. Enggak ada ya, kecuali itu di depan istana ada yang jual wortel buat itu, tapi Iya, kan iya. itu Karena beberapa itu jam bagian aja. dari memang wisata Iya, juga ya. ya, tapi nggak ada kemudian. Jadi orang udah terbangun sendiri sistemnya, sama di Sempur rapi aja loh sekarang, ya kan. Lumayan bisa dikondisikan, orang bisa dididik untuk merawat, nggak buang sampah sembarangan. Jadi membangun taman ini bukannya sekedar memberikan tempat hiburan, Iya, iya. tapi juga membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Itu Iya, yang iya. waktu peresmian Pak Gubernur sampaikan, ini taman baru, kebiasaan baru, pola hidup baru, cara hidup baru juga.